Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporter dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, dan tentunya sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan ketiga Dewata Challenge Series 2026 yang diselenggarakan di Bali antara tuan rumah Bali United melawan Persib Bandung, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung secara dramatis dengan skor tipis 2-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti yang pertama Persib Bandung menjadi juara dari turnamen yang diselenggarakan di Bali ini. Dan yang kedua, Persib tidak terkalahkan di fase pramusim. Sedangkan bagi Bali United, 2 kali kekalahan di turnamen ini membuktikan bahwa mereka belum punya lini pertahanan yang solid atau kompak. Karena di 2 pertandingan tersebut, Bali United total kemasukan 5 gol. Yang menurut saya adalah jumlah kemasukan gol yang sangat banyak meskipun kita masih berada di fase pramusim. Karena seharusnya di pertandingan kedua ini, lini pertahanan dari Bali United jauh lebih solid daripada di pertandingan pertama melawan Sabah FC. Karena ya memang pertandingan pertama melawan Sabah FC kan adalah pertandingan pertama kompetitif bagi Bali United di fase pramusim. Memang ada pemain dari Bali United yang mendapatkan kartu merah, Thomas Lam. Tapi sebetulnya dengan 10 pemain pun Bali mainnya cukup baik. Cuma kan ya kalau kita perhatikan ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Bali United yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib. Contoh, yang gol pertama penalti itu Maklok kan ada kesalahan, jika saya tidak salah, dari pemain baru mereka yaitu Remco Balk yang mendorong bola menuju ke dalam kotak penalti, dan di sana ketika William Barros coba untuk mendapatkan bola, dia dilanggar oleh Thomas Lam. Yang kedua, gol dari Balsa Sekulic yang ketika ada crossing masuk dari Peralta, kemudian Jihad mencoba untuk menghalau bola, tapi ternyata miss kick, sehingga bola mengarah kepada Balsa yang bisa melakukan eksekusi. Padahal Bali lebih awal mencetak gol kan melalui sebuah proses kerjasama yang sangat rapi, bahkan menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Persib. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bahwa jika ada sebuah tim ingin menjadi juara di kompetisi Super League atau juga kompetisi lainnya atau juga turnamen lainnya, lini pertahanan itu harus solid, Pak. Contoh Persib Bandung, berapa gol sih yang mereka kemasukan di Piala Presiden dan juga di Dewata Challenge Series 2026 ini? Ya teman-teman bisa menghitung, sangat sedikit kan? Walaupun di pertandingan semalam tuh para pemain Bali bisa menciptakan lebih banyak peluang ke arah gawang dari Persib yang kali ini dikawal oleh Fitra Maulana. Kenapa? Ya karena memang rotasinya besar-besaran dilakukan oleh Igor Tolic di starting lineup. Dan memang itu sah-sah saja di fase pramusim untuk memberikan menit bermain kepada hampir semua pemain yang gabung ke skuad Persib untuk berjuang nanti musim depan di 4 kompetisi yang berbeda. Tapi teman-teman perhatikan gak sih, walaupun line up semalam itu mungkin adalah lapis keempat atau 5 dari Persib Bandung, tapi mereka bisa mengimbangi juga loh permainan dari Bali United yang menurut hemat saya itu sebetulnya sudah full tim. Terlepas dari ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Johnny Jensen, pelatih dari Bali United di starting lineup. Tapi kan coba perhatikan, perubahan yang dilakukan di lineup Bali United oleh Johnny Jensen tidak sebanyak seperti yang dilakukan oleh Igor Tolic di starting lineup Persib Bandung. Jadi saya pikir cukup baik juga permainan dari tim lapis keempat atau 5 ya, atau mungkin ke-6 dari Persib Bandung. Nah, poin saya bahwa Persib memang punya skuad yang gemuk yang memang perlu dimanfaatkan oleh sang pelatih di fase pramusim. Nanti ketika kompetisi sebenarnya, dia sudah harus mendapatkan kerangka inti dari tim ini yang akan bermain di kompetisi Super League, yang akan bermain di Asian Championship, yang akan bermain di ACL 2, dan juga yang akan bermain di I-League Cup. Jadi ini memang adalah waktunya. Sehingga jika permainan dari Persib itu terkesan bagi teman-teman belum rapi, ya mungkin juga saya amburadul, kok untuk menyerang saja sulit, kok untuk memberikan passing yang akurat saja sulit, ya karena memang perubahannya dilakukan drastis di starting lineup. Gimana mau mempertahankan kolektivitas? Mungkin argumentasinya loh kan, memang siapapun pemain yang dimainkan harus bermain rapi. Ya betul, tapi kan banyak pemain baru bos.
Jadi kita juga harus paham ketika kita memberikan sudut pandang kita terhadap permainan sebuah tim. Sedangkan Bali United, saya pikir pemain-pemain baru mereka baik secara individu. Tapi secara teamwork atau kolektivitas, saya hanya melihat Thomas Lam ya, yang mainnya bagus banget tuh di belakang. Terlepas dia mendapatkan kartu merah karena memang dia ada mengganggu pergerakan dari William Barros ketika dia memegang bahunya kan, kalau nggak salah. Saya ingin memberikan informasi dulu dari starting lineup kedua tim. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi ketika saya memberikan analisa, saya sering memberikan informasi starting lineup. Kenapa? Biar teman-teman tuh paham apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pelatih dari masing-masing tim. Dari Persib Bandung dulu, oke? Fitra Maulana diturunkan. Musim lalu Fitra itu di Super League cuma bermain 2 kali. Hanya kebobolan 1 loh, lawan Borneo FC. Dan usia dia masih sangat muda loh. Ini kiper muda yang minim jam terbang. Tapi sekarang dengan dia sering bermain nih di fase pramusim juga, ya ini yang memberikan dia confidence. Sebelumnya dia bermain lawan Tampines Rovers ya, kalau nggak salah. Di Piala Presiden kan. Dia musim lalu tuh mencatat clean sheet melawan Arema FC yang Persib bermain imbang 0-0. Terus ada Patricio Matricardi, ada Daniel Loncar, ada Eliano Reinders, ada Ikhwan Tanamal, ada Deddy Kusnandar, ada Maklok, ada Tom Haye, ada Beckham Putra, ada William Barros, dan Ragnar Oratmangun. Kalau asumsi saya ini William dan Ragnar selisih pindah-pindah ini ya mereka ya, posisi ya. Tapi Ragnar lebih banyak bermain di wing nih. William Barros gak berkembang kalau main sebagai striker murni. Musim lalu juga dicoba di awal musim oke, tapi setelah itu di pertengahan musim gak jalan dia. Jadi memang Persib sulit menciptakan peluang karena memang di depannya bukan pemain yang biasa bermain di posisi tersebut. William Barros ini kalau saya perhatikan di kiri sudah oke, atau juga di kanan ya, main di wing, apalagi dia sering membantu fullback. Jadi starting lineup ini perubahan dilakukan oleh Igor Tolic sangat signifikan karena hanya mempertahankan 3 pemain dari pertandingan sebelumnya melawan Sabah FC, yaitu Matricardi, Ikhwan Tanamal, dan juga William Barros. Sedangkan dari Bali United, pelatih mereka Johnny Johnson hanya melakukan 3 perubahan di starting lineup, yaitu memainkan Kadek Arel dari awal, memainkan Irfan Jaya dan Van der Sande. Jadi cuma 3 perubahan, tapi ada juga Thomas Lam, Tim Gibbons luar biasa, tangguh banget nih pemain. Kalau dalam situasi one on one gak ada pemain Persib yang bisa melewati dia. Brandon Wilson, Yachida, seperti yang selalu saya katakan ini pemain yang sangat berbahaya. Queven ini saya suka ya, pemain asal Brazil, skillful. Timon Hoppel luar biasa tuh dia naik turun. Balk oke, tapi saya belum melihat kemampuan terbaik dia dari Irfan Jaya dan juga Van der Sande. Dan sesuai dengan prediksi saya di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kemungkinan pertandingan akan berjalan dengan tempo tinggi atau intensitas tinggi. Dan ternyata itu loh yang terjadi loh semalam. Karena ya memang waktu Piala Presiden pun kita lihat semua tim yang bermain itu udah pakai high determination, udah main dengan determinasi yang tinggi, luar biasa, pokoknya nggak mau kalah. Dan itu memang mindset yang sudah harus mereka tunjukkan di pre-season. Kenapa? Ya biar juga bisa memberikan kesan yang baik kepada pelatih. Kalau di pre-season saja mainnya sudah malas-malas, artinya gak serius pemain tersebut untuk mempersiapkan diri mereka agar nanti level fitnessnya tuh mencapai 100%. Tapi ya juga coba menahan emosi kan, itu yang lebih penting gitu. Kalau memang mau main agresif, mau main dengan tempo tinggi, ya itu wajar karena kan mau mengembalikan level fitness mereka, tapi jangan main pakai emosi. Nah itu yang saya sangat sayangkan tuh semalam ketika ada ya rame-rame lah, mungkin saling dorong-mendorong kan, buat apa? Memang ketika sebetulnya tuh harusnya bola fair play kan. Tapi saya pikir kan hal seperti itu bisa dibicarakan ya. Dan wasit yang seharusnya memegang kendali gitu, sangat disayangkan juga. Tapi gak perlu juga menurut saya sampai dorong-dorongan begitu. Dan dari jalannya pertandingan, ternyata 2 tim ini langsung silih berganti menyerang kan. Nah itu membuat pertandingan berjalan menarik. Dan memang ya pertandingan semalam itu udah seperti final lah. Bahkan finalnya final kan seperti yang saya omong. Bali memang bisa mencetak gol lebih dulu karena kita lihat Tanamal yang out of position. Justru William Barros yang seharusnya di depan lebih sering ke belakang. Kenapa? Karena ya banyak pemain Persib yang sering out of position. Itu yang saya katakan sebetulnya walaupun Persib gak banyak kemasukan gol, tapi secara sinergi di belakang ini sebetulnya belum jalan. Dan beberapa duet baru yang dicoba ya di center back ya. Seperti Matricardi dengan Loncar. Kemudian juga sempat Loncar dengan Mutombo, sampai sempat juga Kakang dengan Loncar. Oke juga Loncar walaupun first game ya. Jadi jangan dinilai dulu ini pemain bawah, ini pemain bagus. Gak bisa. Dan juga ini fase pramusim. Jadi seperti yang saya katakan dan saya tegaskan dan saya ulangi lagi. Ini masih fase pramusim. Bahwasannya Persib menjadi juara ya layak dong kalau mau selebrasi supporter dari Persib. Tapi juga jangan over. Karena kompetisi sebenarnya nanti loh. Ada 4 kompetisi loh. Dan Persib di ACL 2 itu kan
gabung ke grup yang sangat amat berat. Nah, saya belum mau memberikan analisa itu karena menunggu nanti setelah pertandingan Persib melawan Manila Tiger baru lebih enak lah. Kita nanti bahas kan lawan-lawan dari Persib di grup tersebut ya, di ACL 2. Yang kalau nggak salah September sudah mulai nanti kan, sudah mulai main mereka. Jadi memang tuh Bali tuh bisa mencetak gol karena ada pemain yang out of position, yaitu Ikhwan Tanamal. William Barros gak bisa mengimbangi kecepatan dari Tymon Hoppel di situasi one on one ketika dia agak terlambat membaca pergerakan dari Tymon Hoppel, bola masuk, kemudian ada bola rebound, dan di sana ada Brandon Wilson yang mencetak gol. Kalau nggak salah terkena salah satu pemain Persib, gak jelas tuh siapa. Tapi tidak lama kemudian kan pressure dari Persib ini memang luar biasa, bagus, ya kuat. Dan Persib memang tidak banyak kan bisa menciptakan peluang ya, di babak pertama cuma Ragnar. Karena memang defense dari Bali ini oke, bagus, cuman kadang-kadang mereka sering membuat kesalahan tuh. Itu problem mereka sebetulnya. Karena musim lalu, jika teman-teman perhatikan di klasemen akhir Super League, dari tim-tim yang berada di zona papan tengah, Bali itu paling banyak kemasukan gol. Jika saya tidak salah, kemasukan 48 gol, kebobolan 48 gol dari 34 pertandingan. Itu jumlah paling banyak bagi tim yang berada di papan tengah. Peringkat nomor 8 kan Persib. Kan 1 sampai 5 itu ya kita anggap di papan atas ya. Tapi kalau udah 8 kan udah papan tengah ya. Jadi ini harus dibenahi oleh Johnny Johnson. Walaupun Mike Hopmeyer akhirnya tuh di babak kedua banyak save yang dia lakukan kan. Tapi ketika Bali sudah unggul, saya pikir udahlah ini kayaknya berat nih bagi Persib. Ya minimal juga mereka akan draw kan gitu kan. Saya pikir kan demikian. Tapi ketika ada kesalahan, bola terdorong ke kotak penalti. Nah di sana William Barros dilanggar. Ya itu wasit tegas langsung memberikan kartu merah. Ya kalau gak tegas nanti pada marah. Ya kan kalau tegas marah juga. Jadi ya saya pikir biarkan wasit melakukan tugasnya. Tapi nanti setelah itu kalau kita menganggap tidak wajar ya bolehlah kita memberikan kritikan. Dan McClough dengan sangat dingin menyelesaikan penalti tersebut. Tapi tiba-tiba kita lihat ketika Joao Ferrari masuk kan untuk menambal kekurangan di belakang. Ternyata ada free kick. Saya udah mengatakan tuh ini bahaya waktu saya siaran kan di Indosiar. Dan betul Yachida ini memang gila loh ini pemain Jepang ini. Sekali itu dia pernah melewati 4-5 pemain Persib akhirnya dilanggar. Dan dia bisa mencetak gol ya dengan sundulan kepala bagus sekali itu. Dia mencetak gol untuk membawa timnya unggul. Dan saya kira udah Persib mau gimana lagi, gimana mau mencetak gol. Apalagi dengan 10 pemain, Bali juga mainnya bagus. Fighting spiritnya luar biasa, itu fakta lah. Cuma Persib kan punya kedalaman skuad yang berkualitas. Jadi setiap tim itu sebetulnya punya kedalaman skuad, tapi belum tentu, bukan artinya tidak, tapi belum tentu punya kedalaman skuad yang berkualitas seperti sekarang kita lihat di Persib. Jadi ketika pemain-pemain lain mulai dimainkan yang kemungkinan akan menjadi pemain inti di kompetisi sebenarnya musim depan, barulah mulai jalan tuh permainan dari Persib. Dengan Balsa bisa mencetak gol ketika ada kesalahan dari Herdman, dan kita lihat ini sih gol berkelas ya. Bahkan Sadil pun bermain baik walaupun dia membutuhkan beberapa menit untuk bisa beradaptasi dengan intensitas permainan. What a cross. Saya selalu berharap bahwa pemain-pemain lokal kita itu berkembang di liga kita. Nah Sadil nih sudah diberikan kesempatan dan dia proof, dia buktikan dia bisa kasih kontribusi. Itu yang saya harapkan dia pertahankan. Sadil ini pemain yang bagus loh sebetulnya. Tinggal bagaimana dia bisa mempertahankan performa dia. What a cross. Ini crossnya luar biasa melengkung. Di sana ada Mutombo, gila ya. Sebelumnya Mutombo melakukan pelanggaran kan. Udah dapat kartu kuning. Jadi ketika dia sudah mencetak gol, dia over celebrate. Kalau nggak salah dia menendang bendera sepak pojok kan. Ya kemudian itu over selebrasi mendapatkan kartu kuning kedua. Tapi dia juga sudah mencetak gol tuh, sudah injury time kalau nggak salah. Sebelumnya kan 8-8 ya, Balsa mencetak gol. Jadi udah kemungkinan Persib menang lah ini game. Dan ternyata betul menang 2-3. Ini dramatis, memang comeback lagi, remontada lagi, top Persib. Tapi masih ada banyak kekurangan. Apa saja kekurangan? Yaitu sirkulasi bola yang kadang-kadang terlambat ke depan ketika tim bermain dengan low block. Bali United main dengan low block ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Itu agak terlambat. Bagaimana caranya mereka bisa membuka low block tersebut? Ya ini hanya menurut saya, mungkin juga saya salah, kan yang lebih tahu itu Igor Tolic. Tapi kalau saya lihat caranya itu bagaimana? Caranya itu sebetulnya dengan skill individu. Nah tapi saya tidak melihat pemain Persib mengandalkan skill individu di tengah, karena Peralta kali ini mainnya kan di wing juga. Nah mungkin nanti ketika dia bermain di tengah ada skill individu, atau mungkin ketika Bergunio ada tuh, nah itu kan bisa menarik pemain tim lawan, baru crossing bisa diberikan seperti Sadil yang berikan, sehingga Persib bisa mencetak the winning goal sebelum pertandingan berakhir. Dan setelah itu kita tahu ada wording dan Persib mendapatkan gelar juara di fase pramusim. Itu sangat baik tentu bagi mentality para pemain. Tapi ya kalau kita bicara soal mentality, ya sepertinya pemain manapun yang gabung ke Persib tuh mentalnya udah mental juara ya. Pokoknya mau menang, mau menjadi juara ya. Itu saya pikir adalah
tanda-tanda yang sangat positif, dan tinggal kita tunggu nanti Persib di playoff di ACL 2. Dan Bali United, saya ingin agar tim ini lebih berkembang. Secara permainan sudah oke, tapi kesalahan-kesalahan itu seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Jika itu bisa dihilangkan lah, jangan dikurangi, hilangkan. Jangan sampai ada kesalahan seperti itu di ruang pertahanan. Ya saya pikir Bali United juga adalah contender untuk musim depan, untuk bisa bersaing menjadi juara. Tapi pada intinya Persib dengan tim yang gemuk atau skuad yang gemuk, ya kita lihat performanya cukup baik di fase pramusim. Tinggal kita tunggu nanti di kompetisi sebenarnya. Dan Igor Tolić lagi-lagi sangat serius mempersiapkan timnya, dan juga sangat ngotot ketika ada beberapa kali keputusan wasit yang mungkin menurut dia itu tidak wajar. Saya pikir sah-sah saja hal seperti itu. Johnny Johnson juga begitu tenang di pinggir lapangan dan juga kadang-kadang vokal. Jadi ya itulah, padahal masih fase pramusim, tapi mainnya udah seperti finalnya final. Dan saya suka sekali menonton pertandingan semalam, bahkan sampai saya siaran. Dan juga kita tunggu nanti persaingan di kompetisi Super League yang feeling saya akan semakin ketat, karena banyak tim juga mengontrak pemain-pemain yang berkualitas. Ada beberapa pelatih baru yang berkualitas. Itu yang saya harapkan, bahwa nanti kompetisi kita akan semakin ketat. Dan tentu kalau bisa kita tunggu sampai pekan ke-34 untuk menentukan tim mana yang akan menjadi juara musim depan. Musim depan akan dimulai kalau nggak salah di pekan pertama September, tanggal 4 September. Masih ada waktu beberapa hari lagi, kalau nggak salah 16 hari lagi. Tapi sementara ini saya akan tetap memberikan ulasan saya tentang beberapa tim yang nanti akan bermain di fase pramusim. Dan kabarnya, jika saya tidak salah, Persebaya juga akan TC di Thailand dan akan beruji coba di sana. Semoga itu juga disiarkan agar saya bisa memberikan analisanya. Persija saya lagi tunggu nanti friendly international match mereka melawan Brisbane Roar. Nanti juga saya akan memberikan analisa. Sebelumnya saya memberikan analisa juga bagi Persija. Oke, kita tunggu juga nanti teman-teman podcast terbaru dari Bincang Bareng Binder. Saya lagi mengundang beberapa calon narasumber. Jika ada yang siap, nanti tentu podcast tersebut akan tayang pada malam minggu untuk teman-teman nikmati. Saya ingin berterima kasih lagi kepada teman-teman yang memberikan dukungan kepada channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers kita sudah mendekati 1.350.000. Saya harapkan kalau bisa kita menembus 1.500.000 sebelum akhir tahun ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.